Baik, Bapak Ibu bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga bisa pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan sosialisasi pentas literasi. Nah, kemudian yang kedua kalinya bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memerantarai agama yang hak ini, agama yang benar, yaitu agama Islam, sehingga bisa sampai kepada kita semua. Atas perjuangannya, kita wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur, alhamdulillah jazahumullahu khairan. Amin. Dan yang ketiga kalinya, saya di sini bersyukur kepada semua rekan-rekan guru yang telah mempersiapkan sosialisasi ini ya sedemikian rupa sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini bisa terlaksana ya, bisa terlaksana. Semoga kedepannya sosialisasi ini bisa lancar dilaksanakan sampai akhir. Kemudian yang keempat kalinya, tak lupa saya bersyukur kepada para orang tua, kepada Bapak Ibu yang telah melonggarkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan sosialisasi Pekan Literasi. Sebelumnya kami juga mohon maaf ya, karena di waktu libur Bapak Ibu kami gunakan untuk berkegiatan ya, mohon maaf. Nah, mudah-mudahan semua orang tua di sini ridho ya, insya Allah ya. Insya Allah tidak akan lama ya, maksimal pada pukul 10.30 insya Allah akan berakhir sosialisasi. Nah, adapun rundown acaranya saya bacakan singkat. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri. Kemudian nanti akan ada pemaparan yang akan disampaikan oleh Bunda Dora selaku ketua panitianya. Kemudian nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum paham atau masih ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan tanyakan saja ya. Kemudian yang terakhir nanti ada penutup sekaligus doa. Itu saja insya Allah ya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami silahkan kepada Bunda Dora untuk memaparkan sosialisasi. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak? Oke, baik. Alhamdulillah jazakillah khairan kepada Bunda Umu. Oke, Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Bun, sehat. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, saya ucapkan syukur sekali lagi kepada Bapak Ibu yang saya hormati sudah menyempatkan waktunya, melonggarkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi pentas literasi ini. Nah, meskipun kita tidak tatap muka langsung, tapi saya sudah sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu lewat daring. Nah, oke Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang pentas literasi yang akan kita laksanakan pada akhir bulan ini hingga akhir bulan depan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail secara terperinci, saya akan memaparkan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu, yaitu berupa video. Nah, Bapak Ibu semua, mau soli menyimak video yang akan kami tampilkan.
Bapak Ibu semua, alhamdulillah jazakumullah khairan yang sudah menyaksikan video sekilas yang kami tampilkan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pentas literasi. Nah, Bapak Ibu semua, mengapa kami pihak sekolah melaksanakan ini? Ini merupakan program kurikulum Bapak Ibu dari sekolah yang insya Allah akan kami terapkan setiap tahunnya. Nah, di sini pentas literasi ini tujuan kita adalah untuk mengevaluasi literasi selama pembelajaran Bapak Ibu. Jadi selama kita melakukan pembelajaran tatap muka kemarin dalam kondisi normal kemarin hingga kondisi khusus saat ini, kita ingin melihat sejauh mana pemahaman anak-anak tentang literasi. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, literasi itu adalah kemampuan anak-anak dalam memahami, kemampuan berbicara, kemudian kemampuan mendengar, kemudian membaca dan menulis Bapak Ibu. Sehingga kami adakan lomba atau pentas literasi ini untuk melihat bakat atau kemampuan anak-anak. Nah, selanjutnya kita menumbuhkan minat literasi ya Bapak Ibu semua. Nah, terkadang kan kita sebagai orang tua, anak saya ini minat literasi di bagian mana ya? Apakah berbicara, berpuisi, ataukah berpidato, ataukah cergam, menggambar sambil bercerita. Nah, di sini kita lakukan lomba ini untuk mengetahui bakat atau kemampuan anak Bapak Ibu semua. Kemudian meningkatkan kreativitas anak Bapak Ibu. Jadi dengan adanya lomba ini kita dapat meningkatkan kreativitas anak, misalnya dari segi puisi, dari segi membuat pidato ataupun menyampaikan pidato. Kemudian Bapak Ibu meningkatkan rasa percaya diri dalam berkompetisi secara sehat. Nah, meskipun ini daring, di sini kita dapat meningkatkan rasa percaya diri anak karena dengan adanya lomba ini meskipun lewat video, anak-anak mau tampil saja itu sudah sangat luar biasa. Selanjutnya meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam karya sastra. Nah, dengan adanya lomba ini Bapak Ibu, jadi dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan anak dalam berkarya sastra. Nah, selanjutnya untuk menyikapi pola pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Jadi selama ini kan kita terhalang karena kondisi pandemi ini untuk proses pembelajaran. Nah, melalui lomba ini kita ambil tahun ini yaitu literasi Bapak Ibu ya. Jadi dari segi karya sastra. Untuk selanjutnya insya Allah kita mau lomba untuk segi numeri atau hitung-hitungan eksakta. Nah, jadi ini untuk menyikapi pola pembelajaran kita jarak jauh untuk mengetahui bakat anak-anak kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adapun ketentuan lombanya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat, yang pertama peserta lomba dibagi menjadi 2 kelas. Nah, ini ada kelas bawah Bapak Ibu, ada kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, selanjutnya peserta lomba wajib mengikuti minimal 1 jenis perlombaan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian boleh mengikuti maksimal 2 perlombaan. Lalu peserta memakai pakaian yang rapi, menyesuaikan tema pada lomba. Nah, jadi pakaian ataupun kostum dan juga nanti peralatan yang akan digunakan anak sesuai dengan lomba dan tema yang akan dipilih. Selanjutnya, durasi video tidak lebih dari yang sudah ditetapkan Bapak Ibu ya, nanti terlampir di slide selanjutnya. Kemudian bentuk video harus landscape atau horizontal. Karena apa? Karena untuk mempermudah ataupun terlihat bagus hasilnya ketika kita tampilkan di sosial media. Nah, selanjutnya deadline pengumpulan video harus tepat Bapak Ibu ya, tepat waktu. Nanti dijelaskan deadline-nya kapan, timeline-nya kapan. Nah, jika anak Bapak Ibu telat untuk mengirimkan video perlombaannya, maka mohon maaf akan terdiskualifikasi. Selanjutnya Bapak Ibu, video lomba dikirim melalui WhatsApp. Lalu di-share hasil video anak-anak tersebut ke IG, YouTube, ataupun Facebook. Kemudian di-hashtag ke Nufis Literasi, Generus Cerdas Berkarakter, dan SDI Nurul Firdaus. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, jenis-jenis lomba. Nah, inilah lomba yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah lomba pidato, pantun, puisi, dongeng, dan cerita bergambar. Selanjutnya, nah
kita ke poin pertama Bapak Ibu ya. Di sini tata tertib lomba pidato. Nah, dalam lomba pidato ini peserta membuat dan membacakan pidato sesuai dengan tema. Lalu panitia memberikan tema pidato dengan memberikan 2 tema untuk kelas atas dan kelas bawah. Nah, tema yang diberikan adalah, ini sesuai tingkatan ya Bapak Ibu. Kelas rendah temanya adalah persahabatan. Kelas tinggi yang tadi sudah disebutkan, kelas 4, 5, dan 6, temanya adalah nasionalisme. Selanjutnya, durasi videonya 3-5 menit Bapak Ibu. Lalu, jika peserta lolos ke tahap berikutnya, peserta akan membawakan pidato dengan naskah yang sama dengan dari tahap sebelumnya. Nah, mengapa kita naskahnya sama tidak diubah? Karena kita ingin melihat anak-anak untuk memperbaiki ke tahap-tahap selanjutnya Bapak Ibu. Nah, adapun Bapak Ibu ingin menggunakan naskah pidato yang lain, kami persilahkan. Selanjutnya tidak lupa di-share ke sosmed video yang sudah Bapak Ibu lampirkan. Selanjutnya, kita masuk ke lomba kedua, Bapak Ibu. Adapun tata tertibnya, yang pertama, panitia menyiapkan 2 pilihan naskah dongeng untuk kelas bawah ataupun kelas atas. Jadi kita, guru, menyiapkan 2 pilihan naskah. Lalu tema dan naskah ditentukan oleh panitia. Kemudian peserta atau anak menceritakan dongeng sesuai dengan pilihan dari 2 naskah dongeng tadi. Nah, adapun durasinya 3-5 menit, Bapak Ibu. Nah, jika peserta lolos ke tahap berikutnya, peserta akan membawakan dongeng dengan naskah yang sama di tahap sebelumnya. Jadi tetap ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya anak kita menang di tahap 1, kemudian tahap 2, semifinal, dan tahap grand final, tidak apa-apa menggunakan naskah yang awal tadi, yang dipilih tadi. Nah, dan tidak lupa tetap di-share hasil video anak-anak ke IG, YouTube, ataupun Facebook. Nah, selanjutnya, tata tertib lomba pantun, Bapak Ibu. Nah, di sini, yang pertama siswa atau peserta diwajibkan memilih jenis pantun yang telah disediakan. Nah, kemudian pantun yang diperlombakan adalah pantun monolog sendiri ya Bapak Ibu. Lalu, peserta membuat pantun minimal 2 bait. Nah, jenis pantun yang harus dibuat adalah pantun jenaka boleh, pantun nasihat juga boleh, Bapak Ibu. Lalu, durasinya 3-5 menit. Nah, di sini sama juga Bapak Ibu, jika peserta lolos ke tahap berikutnya, maka peserta akan membawakan naskah pantun yang sama untuk tahap selanjutnya. Dan tidak lupa Bapak Ibu men-share video anak-anak tadi ke sosmed, IG, YouTube, ataupun Facebook. Selanjutnya, tata tertib lomba puisi Bapak Ibu. Yang pertama, panitia memberikan tema puisi dengan memberikan 2 tema untuk kelas atas ataupun kelas bawah. Tema yang diberikan kelas atas yaitu hemat energi, kemudian kelas bawah itu adalah keluarga. Nah, adapun durasinya 3-5 menit. Sama Bapak Ibu, jika peserta lolos ke tahap berikutnya, peserta membawakan naskah puisi yang sama dari tahap sebelumnya. Jika ingin diganti tema, itu kami persilahkan. Dan tidak lupa di-share kembali ke sosmed IG, YouTube, ataupun Facebook. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tata tertib lomba cerita bergambar. Nah, di sini yang pertama, siswa atau peserta membuat gambar sesuai tema yang telah diberikan. Nah, jadi kami menyediakan temanya, kemudian menceritakan. Lalu, setelah peserta membuat cerita bergambar, di kertas berukuran A4 atau sejenisnya Bapak Ibu, boleh di buku gambar, tidak masalah. Nah, lalu adapun tema cerita bergambar ini adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, peserta boleh menggambar lebih dari 1 halaman Bapak Ibu. Nah, ketika menceritakan gambar pertama, ada lagi dilanjut gambar kedua, gambar ketiga, dan berikutnya itu dipersilahkan. Selanjutnya,
peserta harus menjelaskan atau menceritakan gambar tersebut dengan menggunakan video. Nah, Bapak Ibu nih, ketika anaknya sedang bercerita, Bapak Ibu memvideokan anaknya. Selanjutnya, teknik pewarnaan gambar menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol. Ya, bebas ya Bapak Ibu, yang sekiranya dianggap bagus, yang mana mau dipilih. Nah, kemudian durasinya sama 3-5 menit. Lalu, jika peserta lolos ke tahap berikutnya, maka naskah yang cerita bergambarnya itu sesuai dengan atau tidak masalah menggunakan tahap sebelumnya. Dan tidak lupa di-share ke IG ataupun YouTube dan Facebook. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, adapun timeline-nya, pendaftaran kita buka hari Senin sampai Selasa tanggal 2-3 November melalui wali kelas masing-masing. Nah, ya Bapak Ibu, hari Senin Bapak Ibu tidak lupa untuk mendaftarkan anak-anaknya. Lalu, pengumpulan karya anak di tahap pertama, yaitu pada hari Senin depan, tanggal 9 November 2020. Kemudian, di tanggal 14-nya, di hari Sabtu, kami akan mengumumkan siapa pemenang pada tahap pertama. Lalu, kita lakukan lagi penyeleksian pengumpulan karya pada tahap kedua atau semifinal akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020, tepatnya di hari Jumat. Kemudian, pada hari Seninnya, 23 November 2020, kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Selanjutnya, pengumpulan karya pada tahap ketiga atau grand final, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Nah, dan terakhir akan diumumkan pemenang lomba pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Nah, selanjutnya, pemenang lomba Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan hadiah menarik. Dan pemenang lomba ini hanya akan dipilih 2 pemenang untuk setiap lomba. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelumnya saya mau yel-yel nih sama Bapak Ibu semua. Ayo Bapak Ibu, kita yel-yel yuk. Nah, kelihatan nggak? Yuk Bapak Ibu ya, kita yel-yel sama-sama ya. Nanti amal soleh Bapak Ibu ngikutin ya. Saya contohkan. Belajarku tidak terikat ruang dan waktu. Itu ya Bapak Ibu. Coba ayo Bapak Ibu semuanya, amal soleh dibuka kameranya. Ayo semangat Bapak Ibu. Ya, kita yel-yel Bapak Ibu ya. Sama-sama. Belajarku tidak terikat ruang dan waktu. Oke, Bapak Ibu, ada juga kumlokero. Pada moderator. Oke, alhamdulillah jazakillahu khairo kepada Bunda Dora yang telah memaparkan penjelasan tentang pentas literasi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tanya, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan saja Bapak Ibu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Amin. Ini Ami. Oh ya, Ami. Bunda Ami mau nanya. Bunda Ami mau nanya. Untuk perlombaan tahap 1, 2, dan 3, untuk temanya dari tahap 1, kedua, ketiga itu tetap sama atau nanti hanya tahap 1 dan 2 aja yang sama? Contohnya pantun, misalnya pantunnya puisi atau apa gitu, judulnya ini apa gitu ya. Nanti yang dia menang tahap kedua tetap sama. Kemudian tahap ketiga tetap sama yang disampaikan.
Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Ya, Ami, alhamdulillah jazakillah khairan. Nah, iya, untuk jenis lomba ataupun temanya tetap sama ya, Ami. Untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3, temanya tetap sama. Mengapa kami mengambil langkah ini? Karena kami ingin melihat bagaimana tahap progresnya. Tahap 1-nya seperti apa, tahap 2-nya seperti apa, dan tahap 3-nya seperti apa. Karena kita juga di sini melihat anak-anak juga persiapan PTS ya, Bapak Ibu. Jadi kami memilih untuk mengambil temanya sama, begitu, agar tidak menyulitkan anak-anak, begitu, Ami. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Bunda, mau tanya lagi boleh? Iya, boleh, Ami, silahkan. Hadiahnya menarik nggak? Sangat, Ami, menarik insya Allah. Ayo semangat anak-anak Ami, diajak lomba semuanya. Ya. Oke, alhamdulillah jazakillahu khairan kepada Ami yang sudah bertanya. Insya Allah sudah jelas ya Ami ya jawabannya ya. Jelas, tapi maaf gabungnya telat. Ya, tidak Ami, apa-apa. tidak apa-apa. Selanjutnya dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh iya, Bunda mau tanya lagi boleh? Iya, boleh, silahkan nih. Maaf jadi banyak tanya nih. Tidak apa-apa. Untuk cerita yang bergambar, lomba cerita bergambar, kalau gambarnya digambarin orang tua, boleh? Boleh. Kalau bisa, anak-anak ya Ami ya, apapun bentuk gambarnya seperti apa, itu kita lihat. Nah, orang tua hanya memberi gambaran seperti ini, yang bagus seperti ini, dan tetap anak-anak yang menggambar ya Ami ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Dan mungkin untuk ini ya tambahan saja yang pada hari ini berhalangan. Tadi ada beberapa japri saya berhalangan. Mungkin nanti insya Allah akan share ya dan video kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya Bunda Doro ya. Ya. Bunda mau tanya lagi? Iya, siap kami. Apa boleh satu siswa mengikuti lebih dari satu perlombaan? Ya. Untuk satu siswa boleh mengikuti maksimal 2 jenis perlombaan ya Ami. Dan diwajibkan 1 lomba ikut anak-anak kita semua. Aduh, Ciko. Ya. Alhamdulillah hero. Bunda Dora, ini ada pertanyaan lagi di chat. Untuk pemenang lomba diambil 2 yang juara. Itu dari per kategori kelas ya, Bun? Ya, betul, Ibu Ari. Jadi untuk pemenang lomba kita ambil 2, juara pertama dan juara kedua dari setiap jenis lomba. Dan itu juga ada per tingkat ya Bapak Ibu, kelas bawah dan kelas atas. Kita ambil 2 pemenang lomba dari setiap jenis lomba. Ini ada pertanyaan lagi, Bunda Dora. Naskah dongeng di-share hari ini ya, Bunda? Nah, iya betul Bapak Ibu. Jadi naskah dongeng kita share hari ini.
Nanti akan kami share di Korlasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bunda Dora, saya bacakan ya. Assalamualaikum, maaf Bunda-Bunda, baru gabung, bahas apa ya? Oke, baik. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu ini merupakan program kurikulum kita, kurikulum sekolah yang insya Allah akan kita terapkan setahun sekali. Nah, untuk tahun ini kita mengambil tema literasi Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melaksanakan lomba. Nah, lomba ini tujuannya apa? Untuk mengetahui kemampuan siswa. Dari segi bahasa kita ambil untuk tahun ini adalah bahasa, dari kemampuan dia berbicara, kemampuan dia membaca, menulis, dan mendengar. Nah, jadi ada pun 5 jenis lombanya, yaitu lomba pantun, lomba puisi, kemudian lomba cerita bergambar, lalu lomba pidato. Nah, adapun timeline-nya nanti akan kami share kembali, Bapak Ibu. Ketentuannya juga akan kami share kembali di Korlas masing-masing. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengarahkan atau memotivasi anak-anak kita untuk dapat mengikuti lomba ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan adanya lomba ini kembali lagi kita jadi tahu, oh anak saya bakatnya di sini loh. Nah, literasi ini juga mengajak anak-anak untuk pembentukan karakternya, kemudian penambahan wawasannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Amal Soli, kita sama-sama Bapak Ibu memotivasi anak-anak kita untuk mengikuti lomba ini. Karena tujuannya untuk anak-anak kita juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini ya Bun, mau tanya, untuk yang lomba pantun, Ya. itu jadi nanti yang dikumpulkan dalam bentuk video ya, anak membacakan pantun di video. Tag-nya tidak perlu di share ya Bun ya? Tidak usah Ibu. Jadi kalau pantun ini anak-anak membacakan, kalau lebih bagus menghafalkan pantun tersebut. Jadi kita hanya memvideokan anak tersebut ketika saat membawakan pantun tersebut. Teksnya tidak usah Bapak Ibu. Siap. Jazakallah Bunda. Amin Ibu. Bu Ari roman-romannya ngeborong lomba ini ya. Semangat. Semangat Ami. Iya, semangat Bapak Ibu semua. Bunda mau tanya lagi? Ya boleh, Ami. Di saat lomba diharuskan nggak memakai seragam atau bebas? Bebas Ami, sesuai dengan tema. Oh ya udah. Karena itu akan menentukan penilaian juga. Bunda Dora, mungkin bisa diingatkan kembali mengenai pengumpulan video deadline-nya itu kapan saja, dan pemilihan jenis lomba mungkin bisa nanti koordinasinya dengan wali kelas ya Bu ya, Bapak Ibu. Bunda, boleh Ya, saya bertanya? silakan. Ada orang tua murid yang bertanya, lombanya khusus bahasa Indonesia ya? Bagaimana itu? Oke, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Iya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk tahun ini kita mengambil temanya bahasa. Jadi literasi kita mengenai bahasa Indonesia. Untuk tahap selanjutnya, insya Allah kita menggunakan numerasi, yaitu eksakta ataupun IPA. Tapi untuk hari ini kita ambil literasi bahasa. Boleh pakai bahasa Inggris ya Bun ya? Oh, kalau mau pakai bahasa Inggris boleh, dipersilahkan. Jadi misalnya dongeng itu memakai bahasa Inggris, seperti pantun, seperti itu apakah boleh? Boleh.
Boleh Bapak Ibu ya. Kalau mau menggunakan bahasa Inggris dipersilahkan, ataupun menggunakan bahasa Arab mungkin salamnya dipersilahkan. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah jazakillahu khair. Amin. Bahasa Sunda boleh ya, Bun? Boleh, mangga Bu, boleh. Bu April ada tambahan Bu April? Sudah jelas, Bun. Insya Allah sudah jelas. Mudah-mudahan semua ini wajib semua kan ya, Bun ya? Iya, Ibu. Supaya semuanya terlibat lah. Betul. Anak-anaknya. Apalagi Fawa Ibu sangat kreatif untuk menggambar. Ya, cuman agak susah diatur, Bun. Semangat Ibu. Insya Allah. Bunda Dora, tadi deadline pengumpulan tugas tahap awal itu deadline pengumpulan video tahap awal di tanggal berapa, Bunda? Oke, untuk deadline pengumpulan tugas Dengan video. 9 kalau nggak salah. video, maaf maksud saya. Saya ulang kembali Bapak Ibu ya. Jadi, deadline untuk pengumpulan tahap pertama yaitu hari Senin tanggal 9 November 2020. Nah, kemudian untuk tahap kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 20 November 2020. Untuk pengumpulan karya tahap 3 Jumat 27 November 2020. Jadi kita kasih jeda waktu seminggu ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah jazakillahu khairan Bunda Dora. Amin. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, insya Allah dicukupkan ya, Bunda Dora ya. Ya. Udah. PowerPoint-nya boleh di-share, Bun? Boleh Pak, kita share. Insya Allah setelah ini ya, Bapak Ibu ya, kita share PowerPoint-nya. Supaya Baik, tidak alhamdulillah jazakallah. Amin. Amin Bapak. Oh, boleh tanya? baru kita. Untuk yang dongeng, Bun. Untuk yang dongeng itu boleh melibatkan dibantu sama orang lain nggak? Misalkan kan mau cerita tentang apa nanti temanya ya, terus dia butuh pemeran pendukung gitu, pemeran pembantu. Boleh nggak seperti itu atau hanya sendiri aja gitu? Boleh ya, boleh Ibu. Iya. Boleh kalau ada pemeran pembantunya untuk memperkuat dongeng tersebut tidak apa-apa. Oh iya iya. Iya Ibu. Jazakallahu khairan. Amin. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Atas partisipasi Bapak Ibu semua dan bunda-bunda yang sudah hadir membantu terlaksananya acara ini. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa jelas ya, semua bisa paham. Kemudian insya Allah nanti kita laksanakan kegiatan ini dan berjalan dengan baik, ya seperti itu. Dan ada manfaatnya. Baik, sudah ya, sudah dicukupkan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.